Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab dzonna wa akhwatuha. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah khusus untuk pengarang kitab Jurumiyah Madiniyah Syekh Muhammad bin Muhammad Sun Haji Al-Jurum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab dzonna wa akhwatuha ini bab terakhir dari amil nawasih, yaitu kana, inna, dan yang terakhir ada dzonna wa akhwatuha. Wa amma dzonantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Dzonantu akhwatuha itu amalnya tansibul mubtada' wal khabar, menasabkan mubtada' dan khabar, ala annahuma yang kemudian keduanya itu maf'ulani laha, menjadi maf'ulnya dzonna wa akhwatuha. Untuk mempermudah pembelajaran kita dan untuk mempermudah hafalan kita nadomkan. Di sini ada nadomnya. Ada 10 amil yang beramal menasabkan mubtada dan juga khabar, yaitu lafaz dzonna dan saudaranya yang dibagi-bagi menjadi 3. Yang pertama bermakna lafaz dzonantu hasibtu khiltu za'amtu. Contohnya dzonantu zaidan qa'iman dan juga hasibtul habiba qadiman. Yang kedua bermakna i'tiqadtu ra'aitu alimtu dan juga wajadtu. Yang ketiga bermakna lafaz sayyartu ittakhadtu ja'altu dan sami'tu. Dzonna yang amalnya menasabkan mubtada dan khabar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bermakna lafaz dzonantu, yaitu ada lafaz dzonantu, hasibtu, khiltu dan juga za'amtu. Yang kedua bermakna lafaz i'tiqadtu, contohnya ada ra'aitu, alimtu dan juga wajadtu. Kemudian yang ketiga bermakna lafaz sayyartu, ada ittakhadtu dan ja'altu. Nah, untuk sami'tu ini dia masuk bab yang khusus. Nanti akan kita bahas. Yang pertama yang bermakna lafaz dzonantu, ada dzonantu, hasibtu, khiltu dan juga za'amtu. Dzonantu di sini maknanya itu persangkaan. Contohnya dzonantu zaidan qa'iman. Dzonantu mengira siapa saya mengira zaidan zaid qa'iman orang yang berdiri. Saya mengira Zaid berdiri. Hasibtul habiba qadiman. Saya mengira atau saya menyangka Habib itu datang. Khiltu asyajarata musmiratan. Khiltu mengira siapa saya mengira asyajarata pohon, musmiratan itu berbuah, pohon itu berbuah. Za'amtu as-safara. Za'amtu saya mengira as-safara perjalanan sahlan mudah. Saya mengira perjalanan itu mudah. Kemudian yang kedua bermakna lafaz i'tiqadtu, ada ra'aitu, alimtu dan juga wajadtu. I'tiqadtu ini artinya yakin. Contohnya ra'aitu al-haqqa muntasiron. Ra'aitu yakin siapa saya yakin al-haqqa bahwasanya kebenaran itu muntasiron itu pasti menang. Jadi saya yakin kebenaran pasti menang. Kalau makna aslinya ro'a itu kan melihat. Saya melihat bahwasanya kebenaran itu menang. Maka di sini saya melihat berarti saya yakin. Nah, maka di situ ro'a yang bermakna tansibul mubtada wal khabar itu yang bermakna i'tiqad. Kemudian alimtu as-sidqa munajjian. Alimtu as-sidqa munajjian. Alimtu saya yakin siapa saya,
as-sidqa, bahwa kejujuran itu munajian, itu menyelamatkan. Alimtu saya mengira as-sidqa pada kejujuran, munajian menyelamatkan. Jadi saya yakin bahwasanya kejujuran itu menyelamatkan. Dan wajatu as-sholaha sirron najah. Wajatu saya yakin as-sholaha bahwasanya kebaikan sirron najahi adalah kunci kesuksesan. Jadi yang maknanya i'tiqatu ada ra'aitu, alimtu dan zamtu. Itu maknanya yakin. Kemudian yang ketiga bermakna lafadz soyartu, yaitu ada i'tiqatu dan ja'altu. Soyartu artinya menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain, atau kalau di bab kana itu soro. Nah, untuk bab dona ini dia hanya maknanya saja yang sama, cuman amalnya tetap berbeda. Da ittakhadtu dan juga ja'altu. Ittakhadtu Zaidan sotikon. Ittakhadtu menjadikan siapa saya Zaidan pada Zaid sotikon sebagai teman. Saya menjadikan Zaid sebagai teman. Ja'altu al-khosyaba baban. Ja'altu menjadikan siapa saya al-khosyaba, menjadikan kayu, baban pada pintu. Saya menjadikan kayu sebuah pintu. Kemudian yang terakhir sami'tu, ini menurut kaul yang arjah, dia tidak termasuk bab donna dan saudara-saudaranya, karena maf'ul keduanya pasti berupa jumlah dan tarkibnya menjadi hal. Jadi lafadz yang menjadi maf'ul keduanya ini menjadi hal. Jadi bukan maf'ul duanya sami'tu. Contohnya sami'tu Zaidan yaqulu. Sami'tu mendengar siapa saya Zaidan pada Zaid. Saya mendengar Zaid yaqulu hale. Jadi di sini yaqulu maf'ul keduanya pasti berupa jumlah, yaitu lafadz yaqulu, dan tarkibnya menjadi hal. Jadi yang arjah, yang rojeh, yang menurut pendapat kebanyakan ulama, mayoritas ulama nahwu mengatakan yaqulu ini tarkibnya sebagai hal, jadi bukan maf'ul duanya sami'tu. Maka lafaz sami'tu di sini bisa dikatakan dia tidak termasuk dalam amil nawasih, tidak termasuk dalam bab donna wa akhwatuha. Jadi kita hitung lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sami'tu. Nah, bisa dikatakan donantu wa akhwatuha ini ada 9 mengecualikan lafadz sami'tu. Tapi kalau di kitab Jurumiyah, musonef tetap memasukkan lafadz sami'tu karena ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa sami'tu ini termasuk bagian dari donna. Jadi yaqulu jumlahnya tadi menjadi maf'ul duanya sami'tu. Jadi cuma beda pendapat. Tapi yang rojeh mengatakan dia itu menjadi hal. Jadi sami'tu bukan termasuk donna wa akhwatuha. Oke, sekian materi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.